Halo para prajurit keluarga, para UMKM, dan juga para pelajar. Banyak sekali para prajurit kita yang sudah tumbang pada saat baru mulai berjualan. Padahal, kalau kita lihat dia itu pekerja keras, suka banting tulang, suka panas-panasan, tapi penjualannya bukan naik, malah turun. Yang diharapkan kan ekonominya naik gitu. Ekonomi naik. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena dia tidak memahami marketing secara dasar. Ingat, ilmu dasar itu adalah ilmu yang paling penting. Kalau kamu memahami aljabar, pasti kamu memahami ilmu dasar dari matematika itu sendiri, yaitu perhitungan. Nah, sama dengan penjualan, kita harus memahami konsep penjualan secara dasar itu seperti apa. Jangan main hanya berjualan tanpa mengetahui sebenarnya apa sih penjualan dan cara pemasaran itu. Tapi kan banyak ya orang-orang yang gagal terus, coba lagi, gagal terus, coba lagi, gagal terus, coba lagi. Nah, akhirnya sukses. Iya, betul. Banyak banget. Terus kalau gitu, ya udah, action aja terus, nanti juga sukses daripada harus belajar ke dasar-dasar lagi. Repot, lama. Mendingan langsung aja lah. Action, action, action. Jangan pernah buat mikir kayak gitu. Saya akan beri beberapa alasan kenapa kamu gak boleh berpikiran seperti itu. Kalau kita lihat kenapa dia bisa sukses, karena lambat laun dia akan memahami. Saat setiap kegagalan dia akan memahami, oh kemarin tuh saat saya penjualan saya salahnya ini nih. Saat oke, kita mulai lagi, kita coba lagi, gagal lagi, oh kayaknya kurang ini nih. Gagal lagi, kita coba lagi, kayaknya masih kurang nih. Coba lagi, tambah lagi, improve terus. Tapi pertanyaannya, bagi kamu yang gak punya modal, apakah kamu akan memanfaatkan cara seperti itu terus? Sekarang pertanyaannya, berapa banyak modal yang kamu punya? Yang kedua, berapa hebat relasimu? Yang ketiga, apakah lingkunganmu mendukung? Sekarang, kondisimu seperti apa? Apakah pertama, kamu memiliki banyak modal? Atau yang kedua, kamu memiliki relasi yang kuat? Atau yang ketiga, kamu punya lingkungan yang mendukung? Bagaimana kalau kamu tidak memiliki ketiganya dan nekat untuk mencoba action tanpa memahami ilmu secara dasarnya? Kalian pikirkan, jika kamu rasa konsep dasar tidak penting, silahkan close video ini. Dan jika kamu merasa penting, silahkan lanjutkan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu pemasaran atau marketing yang telah dikemukakan oleh Philip Kotler. Ingat, ilmu dasar mempermudah kamu mempelajari ilmu yang nantinya akan lebih advance. Atau setidaknya itu akan meminimalisir tingkat kegagalan. Garis bawahi, meminimalisir. Bukan berarti kamu tidak akan gagal. Karena sejatinya dalam melakukan hal apapun, pasti kita akan mengalami kegagalan. Karena disitulah ketika kita gagal, kita akan mengetahui secara detail ilmu tersebut dan tidak akan lupa hal apa yang paling kritis pada ilmu tersebut. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin menginfokan bahwa video ini disponsori oleh rajamanajemen.com. Manage your business with us. Are you ready to be the next king? Oke, baik, kita mulai. Dalam video ini kita akan mempelajari mengenai 5 konsep pemasaran yang telah dikemukakan oleh salah satu ahli marketing, Bapak Philip Kotler. Sebenarnya konsep pemasaran itu apa? Mungkin intinya itu kayak serangkaian atau aktivitas nih yang perlu dilalui oleh pelaku usaha untuk menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Itu dari inti dari konsep pemasaran. Nah, ini nanti konsep pemasaran itu ada 5, terbagi menjadi 5. Dan sebenarnya ini tuh saling mendukung. Makanya nanti kamu perlu memahami secara dasar konsep pemasaran ini. Yang pertama adalah konsep produksi. Pada konsep ini kita akan memfokuskan pada distribusi dan harga. Artinya, kita sebagai pelaku UMKM atau sebagai perusahaan harus memfokuskan diri kepada distribusi yang massal. Artinya kita lebih banyak bisa menyebarkan produk. Jadi adanya produksi yang massal akan berbanding lurus juga dengan area cakupan distribusi yang luas. Yang kedua, kita akan memfokuskan pada harga. Nah, bagaimana cara kita untuk menekan harga dari harga pokok penjualan? Oke, yang pertama mungkin kita bisa meminimalkan SDM. Kita jangan sampai mempunyai SDM yang overload. Jangan apa-apa kita tambah SDM.
Selama masih bisa memanfaatkan, selama masih bisa mengefisiensikan jumlah tenaga kerja, kita gunakan cara tersebut. Yang kedua, kita bisa mencari alternatif supplier. Oleh sebab itu, kalau misalkan perusahaan-perusahaan dia akan mempunyai bagian sourcing supplier. Kenapa? Karena hal itu sangat penting. Kita tidak boleh, kalau misalkan memulai usaha, hanya bergantung pada satu supplier. Bayangin, kalau misalkan nanti supplier tersebut ada masalah. Kalau dia ada masalah, bagaimana kamu memproduksi? Atau misalkan dia memonopoli harga. Harganya tiba-tiba langsung naik secara signifikan, sedangkan kamu tidak punya pembanding. Oleh sebab itu, saat kita memulai usaha, minimal kita mempunyai 2 supplier. Dan banyak cara lain yang bisa kita gunakan untuk meminimalkan harga penjualan ini. Kedua adalah konsep produk. Pada konsep produk, kita sebagai pelaku usaha, kita harus memahami apa sebenarnya yang diinginkan konsumen. Jangan sampai kita membuat produk yang tidak berdasarkan data dari keinginan konsumen. Oleh sebabnya, kita perlu nih melakukan survei-survei ke konsumen yang kita targetkan. Nah, nanti sebelum melakukan survei, kita harus mengetahui dulu secara segmentasi, targeting, dan positioning, nantinya itu produk kita mau bagaimana atau seperti apa. Nah, nanti ini kita akan bahas di next video. Intinya, kita harus tahu apa sih yang konsumen inginkan. Jangan buat produk yang kamu inginkan, tapi yang konsumen inginkan. Belum tentu yang kamu inginkan adalah yang konsumen inginkan. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan akan berfokus pada bagaimana cara kita untuk membujuk atau mengajak si konsumen tersebut untuk membeli produk kita atau mencoba produk kita. Kalau misalkan kalian lihat sales itu artinya dia menggunakan konsep penjualan karena dia memikirkan bagaimana nih cara yang paling efisien dan efektif untuk menjual produknya. Dengan ajakan tersebut, si konsumen diharapkannya bisa berubah pikiran. Yang tadinya mungkin nggak beli, akhirnya dia beli. Contoh dari konsep penjualan, misalkan adalah promo kayak pembelian minyak goreng. Misalkan kalau kita beli 1 gratis 1, itu adalah salah satu konsep penjualan yang bisa berubah pikiran kita. Jadi saat kita ngelihat ada promo tersebut, kayaknya kita mau deh buat beli si minyaknya gitu kan. Jadi lumayan juga kan buat stok, lagi gratis 1 lagi, apalagi lagi pandemi kayak gini, lagi PPKM kayak gini, uang harus dihemat kan. Itu salah satunya bisa buat menarik konsumen dengan cara konsep penjualan tersebut. 4. Konsep marketing. Pada konsep ini, kita akan memfokuskan diri mulai dari menganalisa data konsumen hingga konsumen tersebut bisa terpuaskan dengan apa yang kita tawarkan. Jadi intinya marketing itu akan mengatur strategi jangka panjangnya. Kalau misalkan kita lihat sales atau konsep penjualan, dia itu akan memikirkan, oke, ada barang, gua harus habis nih barang ini. Gua harus jual habis tanpa ada sisa. Sedangkan marketing, pemikirannya adalah pembuatan dari si produk tersebut. Kayak, oke, produk ini harus punya kualitas segini. Produk ini harus punya fitur ini. Produk ini harus dijual ke target market yang mana. Dan nanti saat misalkan si konsumen itu udah dapat si produknya, nah apakah konsep marketing berhenti di situ? Enggak. Konsep marketing akan memikirkan after sales-nya kayak gimana. Jadi misalkan saat penggunaannya lah, ada garansinya lah, atau mungkin customer service yang bisa kita hubungi ya sebagai konsumen kalau misalkan produk tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau mungkin produknya bagus, jadi bisa buat kayak reviewnya gitulah ya. Dan itu tentunya akan menjadi masukan. Nah, saat si tim marketing atau pemasaran akan menerima pemasukan tersebut, ia akan mengolah datanya kembali, dia akan membuat rencananya kembali, kemudian akan menerapkannya, dan mungkin nanti ke depannya pun dia akan selalu melakukan pengawasan. Nanti udah pengawasan, dia akan mengumpulkan data lagi, dia langsung akan menganalisa dan nanti menerapkan data tersebut seperti itu. Nah, kita perlu nih jadinya memahami apa itu segmentasi, targeting, positioning, marketing mix itu apa, lalu gimana nih analisa SWOT, atau gimana nih kita pengumpulan dari survei analisa konsumen. Nah, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Yang jelas pasti nanti videonya bakal terpecah-pecah ya, karena itu materinya perlu mendetail, dan juga pastinya kalau misalkan videonya terlalu lama pun akan ngebosenin juga sih. 5. Konsep pemasaran sosial. Kalau kita membicarakan konsep pemasaran sosial, artinya kita itu jangan fokusnya cuma jualan gitu. Jadi ada barang jual, atau kita pikirkan ini produk harus kayak gini, yuk kita jual.
oh ini terhadap dampak konsumennya ternyata seperti ini, kesan mereka seperti ini. Oke, boleh seperti itu, tapi jangan terfokus hanya itu. Kita harus juga memahami tentang isu sosial, tentang isu lingkungan, tentang apapun masalah-masalah yang konsumen kita itu aware terhadapnya. Contohnya, kamu pernah pasti ngelihat sebuah konten yang sebenarnya nggak nyambung dengan produk yang dia jual, tapi dia kayak menyuguhkan bahwa oke, gue peduli loh terhadap apa yang lo peduliin. Contohnya kayak menanam 1000 pohon. Misalkan pabrik ban menanam 1000 pohon, contohnya. Atau dia juga nanti akan membuat kayak kemasan yang mudah untuk terurai. Jadi kan itu kayak apa, dia tuh peduli gitu akan isu. Kenapa kita harus peduli akan isu gini? Jadinya kalau misalkan orang, saya sebagai konsumen, mau membeli terhadap penjual yang kita kenal, lebih dekat. Nah, sama dengan produk atau misalkan merek, kita pun akan membeli terhadap merek yang sebenarnya kayak merek tersebut memberikan dampak kepada isu lingkungannya, terhadap lingkungannya. Nah, oleh sebab itu, kadang banyak dari perusahaan itu punya yang namanya CSR, kayak lembaga sosial di dianya, kayak memberikan bantuan terhadap yang kurang mampu atau memberikan beasiswa atau apapun yang sebenarnya selain tujuannya memang mungkin membagi, tapi ada tujuan lain, yaitu agar menaikkan nilai brandnya. Nah, menaikkan brandnya dengan cara dia memberitahukan atau dia menyebarkan bahwa dia peduli dengan apa yang konsumen pedulikan, seperti itu. Nih banyak kasus ya kalau pemasaran sosial. Tapi emang rata-rata kalau di pemasaran sosial mereka enggak murni kayak membantu, tapi ada juga sebenarnya kayak konsep atau strategi pemasaran yang dia selubungkan gitu. Pertanyaannya, apakah 5 konsep pemasaran ini perlu kita terapkan pada usaha kita atau bisnis kita? Padahal bisnis kita mungkin baru juga dimulai atau baru berkembang. Oke, jawabannya jelas iya. Karena kita sebenarnya bisa ngelakuin semua hal itu loh dalam waktu yang bersamaan. Misalkan isu sosial, ya udah kalian bisa kan kayak personal branding atau misalkan kayak bikin konten-konten kecil gitu, short video yang tentang membahas isu sosial. Kayak gitu kan itu bisa juga kayak gitu. Atau misalkan produk kalian, usaha kalian kayak mulai coba membantu sesama lah. Nanti kan bisa juga didokumentasikan seperti itu. Dan banyak kok sebenarnya usaha-usaha kecil yang sekarang sudah menjadi besar, dia menggunakan konsep ini. Dia menerapkan konsep ini pada usahanya. Jangan sampai kalian itu membuat usaha atau misalkan membuat produk tanpa memikirkan hal ini. Kenapa? Karena baik lagi ya, sebenarnya produk itu punya yang namanya siklus produk, kayak pertumbuhan bakteri. Kalau misalkan kalian pernah lihat siklus pertumbuhan bakteri, dia akan ada yang namanya tahap perkenalan, tahap perkembangan, lalu akan ada tahap yang lurus, horizontal, dan lalu mati. Nah, itu tahap-tahap yang bisa sebenarnya kita gapai ketika kita memahami konsep pemasaran. Juga tentu, dan nanti kalau misalkan kita memahami konsep pemasaran, kita bisa menghilangkan efek dari matinya si produk tersebut. Contohnya kayak menginovasikan produk baru. Makanya kalau misalkan kita ngelihat ke banyak produk itu mempunyai banyak variasi. Nah, itu salah satu teknik atau cara biar produknya tidak mati. Karena terus ada inovasi. Jadi orang tuh tahu, oh ternyata produk ini update, berarti emang si produk ini tuh mungkin lebih laku atau mungkin lebih inovatif atau mungkin lebih lainnya gitu. Kalau misalkan kita gak memahami konsep pemasaran sama sekali, kebanyakan usaha itu jatuh saat fase introduction. Jadi saat masa pengenalan, dia belum naik tapi dia udah jatuh. Kenapa? Karena dia hanya menjual tapi tidak memahami sebenarnya apa sih yang konsumen inginkan. Nah itu, jadi kalau pertanyaannya harus dipakai semuanya? Ya, harus dipakai semuanya. Oke, kita balik lagi satu contoh lagi. Kalau misalkan konsep produksi nggak kita gunakan, kita menjual produk dengan kualitas yang biasa aja, tapi harganya luar biasa. Itu efeknya kalau misalkan kita nggak melakukan kayak penekanan harga di HPP, harga produk pokok perjualan, kayak gitu. Bayangkan, kalau kamu jadi konsumen, ada 2 produk dengan kualitas yang sama. Kamu pilih yang mana? Yang mahal atau yang murah? Pasti yang murah. Ya kan? Kecuali mungkin kalau kamu jago memasarkan, kamu bisa membrandingnya, kamu memahami konsep pemasaran, kamu memahami apa yang diinginkan konsumen, itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau kamu gak bisa untuk menarik itu, atau mungkin ternyata pesaing kamu ternyata memahami sama pemahaman seperti kamu dan bisa membranding produknya sama seperti dengan caramu, tentu kamu akan kalah saing. Oleh sebab itu, konsep pemasaran ini perlu kamu terapkan.
Tentunya ini adalah salah satu ilmu yang paling dasar ya. Jadi nanti di next video kita akan membahas terus konten-konten yang lebih advance, tapi tentu kita akan mulai dari dasar, akan terus naik. Sekali lagi, video ini disponsori oleh rajamanagement.com. Manage your business with us. You are the next king. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.